خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, para pembelajar yang setia menyimak pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajrumiyah, baik yang ada di studio ini ataupun yang menyimak dan mengikuti pembelajaran ini dari rumahnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-41 dari seri pembelajaran kitab Al-Ifadah ini, dan pada pertemuan yang ke-41 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ataf sebagai tabi' yang kedua. Pada pertemuan yang ke-40 kita sudah mempelajari tentang apa itu ataf, bahwa ataf itu adalah at-tabi' al-jamid, ya. Dia merupakan suatu tabi' yang jamid, bukan mushtaq. Al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fil nakirat, yang apabila tabi' atau ataf ini datang setelah kata yang ma'rifah, maka dia berfungsi sebagai muwaddih, penjelas. Sedangkan apabila dia datang setelah matbu' yang nakirah, kata yang nakirah, maka dia berfungsi sebagai pentakhisis, pengkhusus, ya. Dan kita juga sudah ketahui, kita pelajari bahwa ataf terbagi menjadi dua, ada ataf bayan dan ataf nasak. Dan yang paling sering digunakan oleh orang Arab yaitu ataf nasak, ya. Ataf bayan itu sama persis hukumnya seperti na'tun hakiki, mengikuti matbu'nya dalam segala hal, dalam i'rab, dalam adad, dalam nau' atau ta'rif dan tangkir. Kemudian ataf nasak, ya, dia merupakan ataf, ya, yang mana antara tabi' dan matbu' itu ada perantara yang disebut sebagai huruf ataf, yang menghubungkan antara tabi' dan matbu'nya, antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya, sebagaimana yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Nah, huruf-huruf ataf ini ada 10. 3-nya sudah kita pelajari bagaimana fungsinya, apa maknanya, beserta contoh-contoh pemakaiannya, yaitu wa, fa, dan thumma. Waw, fa, dan thumma. Waw itu limutlaqil jam'i, berfungsi hanya sekedar untuk menghubungkan saja, hanya sekedar untuk menggabungkan antara dua, tidak menunjukkan makna tertib, tidak pula ta'kid. Ya, tidak diketahui dari penggunaan ataf waw itu mana yang duluan, yang berlaku, yang terjadi, mana yang kemudian, itu tidak bisa diketahui. Ya, apakah yang datang setelah wa, ya, itu langsung, ya, setelah sebelum wa atau tidak? Ini maksudnya ta'kid, itu juga tidak dapat diketahui dari penggunaan wa. Tapi dalam penggunaan fa, dengan penggunaan fa, maka dapat kita ketahui mana yang duluan. Yang sebelum fa itu lebih dahulu dibandingkan yang datang setelah fa. Dan yang datang setelah fa itu terjadinya langsung setelah terjadinya yang sebelum fa, ya. Kemudian thumma itu juga menunjukkan tertib, bahwa yang datang setelah thumma berarti terjadinya, berlakunya setelah terjadinya yang sebelum thumma, ya. Tetapi terjadinya itu ada tarakhi, ada jeda, ada muhlah, ya, ada muddah zamaniyah, ada rentang waktu, ada beberapa saat atau mungkin cukup lama. Ya, ini dia
tiga huruf ataf yang sudah kita bahas kemarin. Maka pada pertemuan yang ke-41 ini kita akan lanjutkan mempelajari huruf ataf sisanya, yaitu 7 mulai dari mulai dari au sampai hatta. Teman-teman sekalian, ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Perhatikan halaman 221, penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan yang keempat au. Ya, au merupakan salah satu dari huruf ataf yang 10 yang digunakan juga untuk menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Dan au dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Makna populernya ada 4 sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah at-takhyir. At-takhyir itu maknanya adalah ikhtiyaru amrin min baini itsnaini aw aktsar. Memilih satu daripada dua atau lebih. Ya, takhyir itu adalah menunjukkan adanya pilihan. Ya. Contoh, ketika seseorang mengatakan kepada kita, ya, khudh hadza au dzaka. Ambillah ini atau itu. Penggunaan au di situ, penggunaan atau di situ, itu menunjukkan bahwa si pembicara memberikan lawan bicara itu pilihan untuk mengambil haza, yang ini, ya, au dzaka, atau yang itu. Nah, ini maksud dari takhyir, ikhtiyaru amrin min baini itsnaini aw aktsar. Mengambil, memilih suatu perkara di antara dua ataupun lebih. Ya. Wa fi hadzal ma'na la yajuzul jam'u baina syai'aini. Nah, kalau seandainya ketika si pembicara menggunakan au dengan maksud, ya, dengan maksud untuk takhyir, memberikan pilihan, maka dari segi makna ini tidak boleh kita mengumpulkan keduanya. Maksudnya kita tidak bisa memilih dua atau lebih. Kita hanya boleh memilih satu daripada dua atau lebih itu. Ya. Ai in fa'alta wahidan lam taf'alil akhar. Yakni maknanya adalah kalau seandainya kita lakukan yang satu, maka kita tidak melakukan yang lain. Karena ini pilihan. Ya. Kalau enggak ini ya itu gitu. Ya, kalau seandainya kamu lakukan ini ya itu jangan dilakukan. Kalau seandainya kamu mengambil ini maka itu jangan diambil. Ini makna dari takhyir, salah satu dari makna au. Nah, nanti kita akan lihat contohnya di halaman 222. Ini makna yang pertama. Makna au yang kedua adalah al-ibahah. Ya. Al-ibahah, dari situ juga terhasilkan kalimat mubah. Ya, kita mungkin sudah sering mendengar kata mubah. Mubah ini ya boleh. Ibahah artinya ya ingin menunjukkan bahwa yang sebelum au itu boleh, yang setelah au juga boleh gitu. Ya, ini secara sederhananya. Kata penulis, wa fi hadzal ma'na yajuzul jam'u baina syai'aini. Nah, kalau seandainya pembicara menggunakan au dalam rangka al-ibahah, memperbolehkan, maka maksudnya adalah boleh mengumpulkan dua-duanya yang menjadi ma'tuf dan ma'tuf alaih misalnya. Ya. Artinya yang datang sebelum au itu boleh, yang datang setelah au juga boleh, ya, yang datang sebelum au boleh, yang datang setelah au boleh, dan mengumpulkan kedua-duanya, ya, melakukan kedua-duanya itu juga boleh. Beda tadi dengan takhyir. Takhyir memberikan pilihan, ya, artinya harus milih. Tapi kalau ibahah, ya boleh-boleh saja. Mau ambil satu, mau ambil dua-duanya, atau ambil semuanya, boleh. Ini dia ibahah. Nanti kita juga akan lihat contohnya insyaallah di halaman sebelah. Kemudian yang ketiga, at-taqsim. Ya, at-taqsim, ya, kita mungkin sering mendengar kata qismun. Qismun itu adalah bagian. Taksim itu adalah pembagian. Ya. Pengklasifikasian. Ya. Maksudnya adalah
bahwa ketika seseorang menggunakan au dalam percakapannya, dan au itu dia gunakan sebagai huruf ataf, dan yang dia maksud atau yang dia inginkan dari penggunaan huruf ataf itu adalah makna taksim. Dia ingin membagi-bagi sesuatu. Dia ingin mengklasifikasikan sesuatu. Dia ingin mengelompokkan sesuatu. Ya, nanti kita juga akan lihat contohnya. Kemudian makna yang terakhir, asyak, untuk menunjukkan keraguan-raguan dari si pembicara. Ya, dan ini makna ini sangat familiar di dalam bahasa kita ketika kita menggunakan atau. Ya, menunjukkan keraguan-raguan. Ya, taib. Misalnya ya kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kita mengatakan saya kayaknya sudah seminggu nggak makan atau lebih gitu. Nah, kita gunakan atau itu ragu-ragu, tidak bisa memastikan apakah benar 1 minggu atau 1 minggu lebih, gitu ya. Taib. Mari kita lihat contoh dari 4 makna au yang populer ini. Di situ ada tabel, ya. Tabel yang pertama itu adalah makna tadi, ada takhir, ada ibahah, ada taksim, ada asyak. Kemudian tabel yang kedua al-mithal, yaitu contoh-contoh. Ya, setiap makna rata-rata kita beri 2 contoh, ya. Kemudian dari contoh itu kita belajar bagaimana mengeluarkan ma'tuf alaih dan ma'tuf. Ya, belajar bagaimana cara menentukan mana sih yang ma'tuf, mana ma'tuf alaih, mana tabi', mana matbu'. Ya. Baik, mari kita perhatikan makna yang pertama tadi, yaitu at-takhir. Tadi kita sudah sebutkan satu contoh, ya, khudh hadza aw dzaka. Ambil ini atau itu. Jadi kalau sudah ambil ini, itu tak boleh diambil. Kalau sudah ambil itu, maka ini tidak boleh diambil. Ini takhir. Tidak boleh kita ambil dua-duanya gitu. Ya. Nah, contoh yang lain di sini disebutkan tazawwaj Hindan au ukhtaha. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Ya. Ada nggak indikasi bahwa penggunaan au di sini bermakna takhir? Ada. Karena memang mengumpulkan keduanya ini haram, tidak boleh dalam syariat. Ya, artinya adalah nikahilah si Hindun atau saudarinya. Kita hanya boleh pilih satu. Kalau nggak Hindun ya saudari dia. Nggak boleh kita nikahi Hindun, kita nikahi pula saudarinya, nggak boleh. Berarti yang dimaksud oleh pembicara di sini dari au di sini adalah takhir, memberikan pilihan kepada lawan bicara. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Ya. Perhatikan kata-kata ukhta. Ukhtaha, ukhta. Ya, di sini i'rabnya adalah mansub. Kenapa? Mengikuti yang sebelum au, mengikuti ma'tuf alaihnya. Karena ma'tuf itu adalah tabi' yang mengikuti, dan ma'tuf alaih itu adalah matbu' yang diikuti. Maka ma'tuf mengikuti i'rab ma'tuf alaih. Karena Hindan di sini sebagai maf'ul bih, i'rabnya mansub, makanya ukhta. Ya. Baik. Makna yang kedua, al-ibahah. Ya, untuk menginformasikan bolehnya mengambil ini ataupun itu yang datang sebelum au ataupun yang datang setelah au, atau mengambil kedua-duanya atau melakukan kedua-duanya. Di antara contohnya adalah udrusin nahwa awis sarfa. Udrusin nahwa awis sarfa. Ketika guru kita mengatakan kepada kita misalnya, pelajarilah nahwu atau saraf. Ya. Dia tidak bermaksud tentunya untuk kita memilih salah satunya saja. Ya. Maksud dia adalah al-ibahah, mengatakan silakan pelajari ilmu nahwu atau pelajari ilmu saraf. Maksudnya kamu boleh pelajari ilmu nahwu, boleh juga pelajari ilmu saraf, atau kalau sanggup mau pelajari ilmu nahwu dan saraf kedua-duanya pun boleh gitu. Nah, berarti au di sini menunjukkan ibahah. Contoh lain, kul samakan au dajajan au lahman. Di sini kita sebutkan ada 2 ma'tuf, ya. 2 ma'tuf yang kembali ke samakan, ma'tuf alaihnya. Kul samakan. Makanlah ikan, au dajajan atau ayam, au lahman atau daging. Ya. Nah, di sini dia tidak
tidak menginginkan takhir, dia tidak memberikan pilihan. Ya, kul samakan au dajajan au lahman. Ya, misalnya di meja hidangan itu ada 3 jenis makanan ini. Kemudian dia menawarkan kepada orang yang dia jamu misalnya, makanlah ikan atau ayam atau daging, ya. Seseorang tidak bertanya lagi gitu, oh apakah saya kalau sudah makan ikan nggak boleh makan daging? Bukan. Jadi maksud penjamu adalah untuk mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh gitu. Nah, kamu makan semuanya sekaligus pun boleh gitu. Ya, seperti itu. Ini maksud dari ibahah. Yani hadza mubah wa hadza mubah. Ini boleh, ini boleh. Kemudian makna yang ketiga, at-taqsim, ya, untuk mengelompokkan atau membagikan. Baik, contohnya adalah al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Kita membagi kalimah dalam bahasa Arab ini. Ya. Kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ya, kita bisa mengatakan ismun au fi'lun au harfun. Ya, kalimah itu ya dia adalah isim atau huruf atau fi'il, ya, isim, fi'il atau huruf. Kita sekedar mengelompokkan bahwa kalimah itu terbagi menjadi 3, ini atau ini atau ini gitu. Ya. Contoh lain, al-fi'lu madin au mudhari'un au amrun. Nah, kita membagi fi'il. Fi'il itu kalau tidak madhi atau mudhari atau amar. Nah, ini sekedar untuk mengelompokkan. Ini tidak au di sini bukan bermaksud takhir. Ya, fi'il itu pilihlah, kalau tidak madhi, mudhari enggak ada makna seperti itu. Enggak lurus maknanya. Atau mengatakan ibahah, fi'il itu boleh jadi madhi, ya. Mudhari boleh, bukan gitu maksudnya. Tapi fi'il itu dia terbagi gitu. Terbagi menjadi madhi atau mudhari atau amar. Maksudnya jadi terbagi menjadi madhi, mudhari dan amar. Ya. Jadi kalau tidak madhi, ya kadang fi'il itu datang dalam bentuk mudhari atau datang dalam bentuk amar. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, asyak. Ya, bahwa au ini menunjukkan makna asyak, keraguan-raguan. Misalnya seseorang berkata ma'i khamsuna au sittuna alfa rubiyyah. Ya. Ma'i khamsuna au sittuna alfa rubiyyatin. Saya memegang atau bersama saya ada 50 atau 60 ribu rupiah. Nah, dia tidak pasti, dia ragu-ragu, dia lupa berapa jumlah pasti yang ada di dompet dia. Tapi sekitar itulah. Kalau tidak 50, 60 ribu kata dia. Nah, au di sini menunjukkan keraguan-raguannya dia. Ya, kalau tidak ini, ya itu gitu. Ya. Kemudian contoh lainnya, hafiztul Qur'ana wa ana fis sabi'ati awis thaminati. Ketika dia ditanya tentang kapan dia menghafal Al-Quran, misalnya dia menjawab, ana hafiztul Qur'ana, ya, wa ana fis sabi'ati awis thaminati. Saya telah menghafal Al-Quran dan ketika itu saya berumur 7 atau 8 tahun. Ya, 7 atau 8 tahun maksudnya adalah saya lupa gitu. Enggak pasti. Entah itu ketika itu saya berumur 7 tahun atau berumur 8 tahun. Tapi ya antara itu saya ragu gitu. Nah, jadi au di sini menunjukkan keraguan-raguan. Ini beberapa makna dari huruf au. Ya, memiliki banyak makna, di antaranya yang populer adalah yang tadi kita pelajari. Ya, ada 4, takhir, ibahah, taqsim dan asyak. Kemudian selanjutnya imma. Ya, huruf ataf yang kelima, imma. Al-masbuqatu bi imma ukhra. Imma yang didahului oleh imma yang lain. Imma yang didahului oleh imma yang lain. Ya. Jadi kalau seandainya kita mendapati orang Arab atau kitab-kitab turath, kitab-kitab para ulama terdahulu menggunakan imma, ya, maka lihat, ya, tidak setiap imma yang di dalam kalimat tersebut adalah huruf ataf. Yang sebagai huruf ataf itu adalah imma yang didahului oleh imma yang lain.
Ada imma pula sebelum dia. Ya. Mari kita lihat ya, contoh imma, tapi sebelum itu mari kita pelajari makna dari imma dulu. Ya, karena tentunya setiap makna contohnya beda-beda. Imma mirip sama au, memiliki beberapa makna. Ya. Apa kata penulis? Wafaqahullahu ta'ala, laha arba'atu ma'anin kamathali au bidhabti. Bahwa imma ini memiliki 4 makna persis sama seperti makna-makna au tadi. Yaitu ada takhir, ada ibahah, ada taksim, ada asyak. Kita akan lihat nanti contoh berdasarkan makna-makna ini. Taib. Makna yang pertama takhir. Ya. Maknanya sama dengan au, hanya saja penggunaannya satu dengan au, ini dengan imma. Misalnya seseorang mengatakan tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahilah. Kalau bukan si Hindun, ya saudarinya gitu. Ya. Nikahilah si Hindun atau saudarinya gitu. Hampir sama maknanya. Dan ini memberikan pilihan. Tapi yang tadi menggunakan au, sekarang menggunakan imma. Perhatikan immanya berulang. Nah, imma yang dianggap sebagai huruf ataf itu adalah imma yang mana? Imma yang kita kita warnai dengan tinta merah. Itulah imma yang tadi dimaksudkan oleh penulis al-masbuqatu bi imma ukhra, yang didahului oleh imma yang lain. Jadi ada imma yang pertama tadi, tazawwad imma. Nah, imma yang pertama ini bukan huruf ataf. Wa imma yang datang setelah waw itu baru yang disebut sebagai huruf ataf. Ya. Contoh lain, ya, ini contoh-contohnya kita ambil dari contoh-contoh au tadi. Ya, tapi au-nya kita tukar dengan imma. Udrus imman nahwa wa imma sarfa. Ya, pelajarilah. Ya, kalau tidak nahwu saraf. Ya, kalau tidak nahwu saraf. Ya, ini ibahah. Ya. Karena ketika seseorang mendengar perkataan ini dan dia ingin mempelajari kedua-duanya, itu sah-sah saja. Ya. Kemudian contoh imma bermakna ibahah yang kedua, kul imma samakan wa imma dajajan wa imma lahman. Makanlah kalau tidak samak, dajaj atau laham. Ya. Nah, imma yang dianggap sebagai huruf ataf adalah imma yang disebutkan setelah imma gitu. Jadi karena di sini disebutkan ada 3 imma, maka imma yang kedua dan imma yang ketiga lah yang dianggap sebagai huruf ataf. Ya. Kemudian yang ketiga bermakna at-taqsim. Ya. Contohnya al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Kalimah itu ya kalau tidak isim, fi'il, huruf. Karena kalimah terbagi menjadi 3, ya. Isim, fi'il, huruf. Ya, jadi penggunaan imma di sini untuk mengklasifikasikan kalimah, untuk mengelompokkan kalimah itu menjadi 3 sebagaimana yang disebutkan. Atau al-i'rabu. Ya, tadi contoh kita di awal adalah al-fi'lu imma madin au mudhari'un au amrun. Ya. Kita bisa juga tukar au-nya dengan imma, al-fi'lu imma madin wa imma mudhari'un wa imma amrun. Ya, atau di sini disebutkan al-i'rabu imma raf'un wa imma nasbun wa imma jarrun wa imma jazmun. Ada 4 imma yang disebutkan di sini. I'rab itu karena memang i'rab terbagi menjadi 4. Ya, i'rab itu ya kalau tidak rafa, nasab, jar atau jazam. Nah, mana yang dianggap sebagai huruf ataf? Ya, imma yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Ya, yang jelas imma yang pertama itu sebagai syarat agar imma yang kedua itu dianggap sebagai huruf ataf. Ya. Kemudian menunjukkan syak. Contohnya dia mengatakan fil fasli imma khamsuna wa imma sittuna taliban. Di dalam kelas ada 5, kalau tidak 50, 60 siswa. Nah, dia ragu-ragu. Ya, contoh lain, sausafiru imma yaumas sabti wa imma yaumal ahadi. Saya akan safar nanti kalau tidak hari Sabtu, hari Ahad. Ya, kalau tidak hari Sabtu, hari Ahad.
Maka dari sini ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, banyak para pemula yang salah dalam penggunaan imma, ya. Sebagaimana yang kami dapati, ketika menggunakan imma itu tidak diulang, ya. Makna yang dia inginkan sama persis dengan makna yang disebutkan di sini. Penggunaannya ya seperti ini yang dia inginkan, tetapi dia tidak lakukan seperti yang tadi disebutkan di contoh. Dia hanya menyebutkan imma satu kali. Misalnya dia mengatakan fil fasli imma khamsuna au. Nah, dia gunakan au. Nah, imma khamsuna au sittuna taliban. Yang benar fil fasli imma khamsuna wa imma sittuna taliban. Ya. Taib. Jadi yang imma yang datang setelah imma yang lain itulah yang dianggap sebagai huruf ataf. Nah, di catatan kaki penulis menyebutkan was-sahihu annaha laysat bi'atifatin limulazamati dukhuli harfil 'athfi 'alaiha wa huwa al-waw. Nah, meskipun pendapat yang sahih, ya, ini pendapat yang disahihkan sebenarnya, bukan yang kami sahihkan, tapi pendapat yang disahihkan, kami nukilkan untuk tambahan wawasan, yang disahihkan oleh penulis At-Tuhfatul Ushabiyah. Ya, beliau mengatakan yang sahihnya bahwa imma itu tidak dianggap sebagai huruf ataf. Kenapa? Karena memang imma yang dianggap sebagai huruf ataf di sini itu selalu diikuti oleh huruf waw. Huruf waw, huruf ataf. Nah, maka kita tadi ketika menggunakan imma, tazawwad imma hindan wa imma ukhtaha. Imma yang kedua ini kita anggap sebagai huruf ataf. Tapi sahihnya kata beliau, ya, menurut pendapat yang sahih, imma ini tidak dianggap sebagai huruf ataf. Karena wa yang ada setelah sebelumnya itu selalu mengikuti imma gitu. Sehingga apa kata beliau? Wal atif la yadkhulu ala mithli. Dan huruf ataf itu tidak bisa masuk ke huruf ataf semisalnya. Artinya apa? Kalau waw kita katakan sebagai huruf ataf, maka imma tidak boleh kita anggap sebagai huruf ataf. Karena huruf ataf tidak boleh masuk ke huruf ataf. Ya. Wa innama hiya harfu tafsil. Nah, lalu apa dong? Kata penulis At-Tuhfatul Ushabiyah, imma di sini kita sebut sebagai harfu tafsil. Ya, memang ada memang tarkib ini, kalimat ini merupakan tarkib ataf. Memang kalimat yang terdapat huruf ataf di dalamnya. Ada penghubungan antara dua atau lebih. Tapi disebabkan oleh huruf ataf waw. Sedangkan imma ini hanya untuk memperinci. Ya, harfu tafsil kata beliau. Ya. Taib. Namun penulis wafaqahullahu taala di sini memasukkan imma, ya, sebagai salah satu dari huruf ataf yang 10. Ya. Taib. Lalu apa kata penulis selanjutnya? Harful atfi kama fil amthilati sabiqah huwa imma allati ba'da al-ula. Nah, huruf ataf sebagaimana yang di contoh-contoh yang tadi kita bacakan itu adalah imma yang datang setelah imma yang pertama. Jadi imma yang pertama itu tidak dianggap sebagai huruf ataf. Huruf ataf itu imma yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Wa yajibu an yakuna qablaha wawun. Dan ketika kita menggunakan huruf imma sebagai huruf ataf, harus didahului huruf waw. Harus didahului oleh huruf waw. Wa amma imma al-ula fahiya harfu taqsimin wa takunu biduni waw. Sedangkan imma yang pertama itu disebut sebagai harfu taksim. Ya, huruf untuk membagikan, atau menurut bahasa penulis At-Tuhfatul Ushabiyah tadi harfu tafsil. Tafsil sama taksim mirip, ya. Maknanya adalah untuk memperincikan, menjelaskan, membagikan. Ya. Jadi imma yang pertama kita i'rab sebagai harfu taksim. Ya, ini menurut pendapat yang berjalan di kitab Al-Ifadah. Imma yang pertama itu harfu taksim, baru imma yang kedua dan seterusnya itu dianggap sebagai huruf ataf yang ditandai dengan diikuti oleh huruf ataf waw. Jelas ya? Itu dia imma. Kemudian yang keenam, huruf am. Ya, huruf am. Al-masbuqatu bihamzatit taswiyah. Ya.
yaitu huruf am yang datang atau didahului oleh hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah. Apa sih maksud hamzah taswiyah? Ya. Wa tadullu 'ala taswiyati baina syai'aini, karena memang dia menunjukkan atau memberikan fungsi untuk menyamakan antara dua perkara. Ya, hamzah ini untuk menyamakan dua perkara. Ya. Au hamzatil istifham, atau am ini didahului oleh hamzah istifham, bukan hamzah taswiyah, tapi hamzah istifham. Wa tadullu ala ta'yini wahidin min syai'aini, dan hamzah istifham itu fungsinya adalah untuk minta ditentukan satu daripada dua. Ya, untuk minta menentukan satu daripada dua atau lebih. Ya, hamzah taswiyah ini mungkin sering kita baca di dalam firman Allah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi mereka itu sama saja, kamu beri peringatan atau tidak. Nah, di sini kita menyamakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyamakan, ya, mereka antara dua keadaan, mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Sama. Kalau hamzah istifham itu untuk menentukan satu atau dua, contohnya asyayan turidu am qahwatan. Kamu mau syai atau qahwah, mau teh atau kopi. Ya. Artinya saya minta antum menentukan salah satu daripada dua yang ditawarkan. Itu namanya hamzah istifham. Nah, yang dimaksud huruf ataf itu adalah am yang letaknya itu setelah hamzah taswiyah ataupun hamzah istifham. Kalau ada am, ya, dalam kalimat yang sebelumnya itu ada hamzah, baik hamzah taswiyah ataupun hamzah istifham, maka am itu disebut sebagai atau dianggap sebagai huruf ataf. Ya. Nah, kita menentukan dia sebagai huruf ataf itu, maka ada konsekuensinya. Artinya kita harus mengikuti hukum ataf. Ya, tabi harus mengikuti madbu, ya. Taib. Mari kita lihat contohnya. Ya, pertama makna am. Pertama am yang bermakna taswiyah. Ya. Contoh, satastafidu sawa'un adarastal haditha amil fiqha. Kamu akan mengambil faedah. Kamu akan mendapatkan faedah atau manfaat baik kamu mempelajari hadis ataupun mempelajari fikih. Artinya keadaannya sama dari segi apa? Mendapatkan faedah itu, baik yang kamu pelajari hadis ataupun fikih. Kamu pelajari hadis, kamu dapat faedah. Ya, kamu pelajari fikih dapat faedah juga. Nah, ini namanya am yang membawa makna taswiyah, menyamakan antara dua keadaan atau dua perkara. Contoh lain, sa'azuruka sawa'un azurtani am lam tazurni. Ya. Saya akan tetap menziarahi Anda, ya, baik Anda menziarahi saya ataupun Anda tidak menziarahi saya. Nah, saya tetap akan berkunjung kepada Anda, baik Anda pernah mengunjungi saya ataupun Anda tidak pernah mengunjungi saya, gitu. Jadi keadaan dia sama. Apa? Ketika kawannya itu tidak mengunjungi dia tetap mengunjungi kawannya. Ketika kawannya mengunjungi dia pun tetap mengunjungi kawannya. Ini namanya hamzah taswiyah atau am yang bermakna taswiyah, ya, karena memang datangnya setelah hamzah taswiyah. Taib, am yang datang setelah hamzah ta'yin atau istifham, ya, am yang datang setelah hamzah istifham, maka am itu membawa makna apa tadi? Ta'yin, ya, menentukan ini, ya. Contoh, azaidun musafirun am sa'idun. Azaidun musafirun am sa'idun. Apakah Zaid yang safar atau Sa'id? Ya. Kita ingin penanya ingin lawan bicaranya itu menentukan, memberi jawaban satu daripada yang dua, Zaid kah atau Sa'id. Itu maksud dari hamzah istifham. Contoh yang kedua, anahwan darasta am sarfan. Apakah nahwu yang telah kamu pelajari atau saraf? Coba jawab. Ya, jawab. Antara nahwu ya saraf. Kalau enggak nahwu ya saraf, gitu. Ini ta'yin
wahidin min syai'aini, menentukan satu daripada yang dua. Ini dia ya. Kemudian yang ketujuh, penggunaan la. Apa sih makna huruf ataf la dan bagaimana menggunakannya? La ini tufidun nafya. Ya, mungkin ini sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. La itu menunjukkan penafian. Ya. Ai nafya ma ba'daha wa itsbata ma qablaha. Yakni ketika kita menggunakan la sebagai huruf ataf, maka kita menafikan apa yang datang setelah la, ya, dan mengisbat atau menetapkan apa yang sebelum la. Ya. Misalnya pergi ke sekolah, jangan ke pasar gitu. Nah, la tadi bisa kita maknai dalam bahasa kita dengan jangan ini. Pergilah ke madrasah, jangan ke pasar. Jadi kita menafikan yang mana? Yang datang setelah la. Yang dinafikan adalah perginya ke pasar. Yang ditetapkan adalah perginya ke madrasah. Yang setelah la itu dinafikan, yang sebelum wa itu yang ditetapkan. Itu penggunaan la sebagai huruf ataf. Wa yushtaratu laha syartani hatta yakuna harfa atfin. Nah, tetapi la ini sebagaimana yang antum ketahui, la ini bukan hanya sebagai huruf ataf saja. Ya, dia bukan hanya sebagai huruf ataf saja. Dia terkadang dipakai sebagai harfu nafyin tetapi tidak sebagai haruf ataf. Seperti misalnya a anta talibun? La. A anta mudarrisun? La. Ini kan bukan huruf ataf. Ya, tapi juga menunjukkan makna penafian. Nah, kapan huruf la, ya, yang bermakna penafian itu bisa digunakan sebagai huruf ataf? Ketika terpenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama, an yakuna qablaha itsbatun au amrun. Ketika sebelum la itu ada itsbat, penetapan. Ya, penetapan itu maksudnya adalah kalimat positif dalam bahasa Indonesianya itu. Ada kalimat positif. Kita belum menafikan apa-apa di situ sebelum la itu. Baru menetapkan sesuatu. Au amrun, atau yang datang sebelum la itu adalah suatu perintah. Ya, suatu perintah. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, an yakunal ma'tufu ba'daha mufradan ay laysa jumlatan. Yang datang setelah la, syarat yang kedua ini, yang datang setelah la itu haruslah mufrad. Mufrad ini bukan maksudnya berjumlah satu, tapi maksud mufrad di sini adalah bukan jumlah. Dia suatu kata Ya, satu kata saja. Dia bukan kalimat. Ya, bukan kalimat. Baik, mari kita lihat contohnya. Najaha Zaidun la Sa'idun. Najaha Zaidun. Ini dia itsbat. Ada penetapan najah, kesuksesan bagi si Zaid. Inilah kalimat positif dalam bahasa Indonesia, ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ya. Najah Zaidun, ini dia itsbat. Kita menetapkan najah, keberhasilan bagi si Zaid. Nah, ketika itu barulah kita boleh menggunakan la sebagai huruf ataf, ya. Najah Zaidun la Sa'idun. Baik. Kesuksesan siapa yang dinafikan di sini? Sa'id, karena dia datang setelah la. Karena memang la tadi bermakna menafikan apa yang datang setelahnya, mengisbat apa yang datang sebelumnya. Berarti kesuksesan Sa'id di sini dinafikan, yang ditetapkan adalah kesuksesan si Zaid. Baik. Contoh yang kedua, sallamtu ala Zaidin la Sa'idin. Ini juga itsbat, bukan amar. Ya, terpenuhi syarat yang pertama bahwa sebelum la itu ada itsbat, penetapan apa? Penetapan pemberian salam kepada Zaid, bahwa saya memberikan salam kepada Zaid. La Sa'idin, bukan kepada si Sa'id. Nah, artinya pemberian salam kepada Sa'id itu dinafikan. Tidak terjadi seperti itu. Nggak ada pemberian salam kepada, saya tidak memberikan salam kepada Sa'id. Yang benar, saya memberikan salam kepada Zaid. Itu dia makna la sebagai huruf ataf tadi, ya. Kemudian contoh yang ketiga, qabil. Qabil ini adalah perintah, ya. Qabil tariqan, ya, temuilah si Tariq, la Khalidan, bukan si Khalid.
Ya. Jadi perintah itu adalah untuk menemui si Tariq, bukan si Khalid. Nah, ini dia penggunaan atau makna dari la huruf ataf. Perhatikan syarat yang kedua tadi dikatakan ma'tufnya, ma'tuf yang datang setelah la, ya, tabi' itu harus mufrad, yakni bukan jumlah. Maka kita perhatikan, ya, di contoh pertama ma'tufnya adalah Sa'id, contoh kedua juga Sa'id, contoh yang ketiga Khalid, dan semuanya adalah mufrad. Ya, mufrad, yakni bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Ya. Jelas ya? Taib. Yang kedelapan, ya. Yang kedelapan lakin. Ya, huruf ataf yang kedelapan adalah lakin. Lakin tufidu al-istidrak, afwan. Ya, tufidu al-istidrak. Apa maksud al-istidrak? Kita sudah pelajari ini juga sebelumnya ketika kita mempelajari tentang akhawatnya inna. Ya, ketika kita mempelajari lakinna. Nah, lakin itu membawa makna istidrak, berfungsi untuk istidrak. Maksud istidrak itu adalah tashihudz dzan, membetulkan sangkaan, ya, klarifikasi. Wa yushtaratu laha thalathatu syurutin hatta yakuna harfa atfin wa hiya. Nah, sama seperti la, lakin ini dia tidak selalu sebagai huruf ataf. Ya, dia tidak selalu sebagai huruf ataf. Dia baru bisa dianggap sebagai huruf ataf, bisa di-i'rab sebagai huruf ataf apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna qablaha nafyun aw nahyun. Yang sebelum lakin itu haruslah ada nafyun, ada nahyun, ada penafian atau pelarangan. Ya. Bukan isbat lagi. Kalau tadi sebelum la adalah harus ada isbat, ada amrun. Ini sebelum lakin harus nafyun atau nahyun. Nafyun itu penafian, nahyun itu pelarangan. Syarat yang kedua, ayyakunal ma'tufu ba'daha mufradan. Ya, yang datang setelah lakin, yakni ma'tuf, itu juga harus mufrad, yakni bukan jumlah, bukan kalimat. Ya. Kemudian yang ketiga, alla yakuna qablaha wawun. Ya. Tidak boleh datang sebelum lakin ini huruf waw. Tidak boleh datang sebelum lakin itu huruf waw. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka lakin boleh kita i'rab sebagai huruf ataf. Baik, mari kita lihat contohnya. Ma hadara Zaidun lakin Sa'idun. Ma hadara Zaidun. Isi Zaid tidak hadir, tapi Sa'id yang hadir. Jadi dia mengklarifikasi. Ya, sebelumnya mungkin disampaikan bahwa yang datang adalah Zaid. Ya, ternyata bukan Zaid yang datang, tapi Sa'id. Akhirnya ditashih dzannya, dzan orang-orang. Sangkaan bahwa ada sangkaan yang bahwa ada sangkaan Zaid yang datang, ternyata bukan Zaid tapi Sa'id. Maka digunakanlah lakin. Ma hadara Zaidun lakin Sa'idun. Perhatikan, syarat yang pertama terpenuhi, yaitu sebelum lakin ada nafyun atau nahyun di sini. Nafyun, ada huruf nafyunya, yaitu ma. Syarat yang kedua, setelah ma'tuf, setelah lakin, yaitu ma'tufnya adalah mufrad. Betul, itu Sa'id di sini mufrad, ya, bukan jumlah. Kemudian alla yakuna qablaha waw, sebelum lakin tidak ada waw. Jadi lakin di sini di-i'rab sebagai huruf ataf, sehingga yang setelah lakin itu mengikuti yang sebelum lakin. Ma'tuf mengikuti ma'tuf alaihnya, ya. Ma hadara Zaidun lakin Sa'idun. Contoh yang kedua, la uhibbul kasula lakinil mujtahida. Saya tidak suka sama orang pemalas, tapi mujtahid. Maksudnya, tapi saya sukanya itu kepada orang yang mujtahid. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, la uhibbul kasul, ini juga nafyun, ya. Kemudian la tusahibil balid, ini baru nahyun. Ada pelarangan. La tusahibil balid. Janganlah kamu berteman dengan orang yang dungu. Lakinil mujtahida, tapi bertemanlah dengan orang yang mujtahid, yang sungguh-sungguh. Balid ini adalah mirip dengan ghabi, ya, al-jahil al-murakkab. Al-jahil jahlun murakkab, ya. Dia adalah orang yang bodoh kuadrat, ya. Tahu dirinya tak tahu, tapi tak mau belajar. Nah, tidak sadar diri bahwa diri dia itu tidak pandai. Ini dia al-balid.
Jangan temani orang yang seperti ini, tapi temani orang yang rajin, yang sungguh-sungguh. Nah, itu dia penggunaan lakin. Kemudian yang kesembilan, bal. Ya, huruf ataf yang kesembilan, bal. Bal laha halatan. Bal ini memiliki dua keadaan. Ya, ketika digunakan dalam percakapan. Keadaan yang pertama, ayyakuna qablaha nafyun aw nahyun. Penggunaan bal yang didahului oleh nafyun ataupun nahyun. Seperti lakin tadi. Ada nafyun atau nahyun sebelumnya. Contohnya, ma darastu nahwan bal sarfan. Saya tidak mempelajari nahwu tapi saraf. Ya. Nah, ketika keadaannya seperti ini, yakni sebelum bal itu ada nafyun ataupun nahyun, maka bal di sini membawa makna istidrak. Apa tadi istidrak? Tashihul dhanni, klarifikasi, pembetulan. Ya, kamitsli lakin, persis sama seperti lakin. Jadi, ketika kita mengatakan ma darastu nahwan bal sarfan, itu sama dengan ma darastu nahwan lakin sarfan. Ya, ini keadaan yang pertama ketika bal didahului oleh nafyun ataupun nahyun. Keadaan yang kedua, bentuk yang kedua, ayyakuna qablaha itsbatun aw amrun. Yang mana ya, kita mendahului suatu kalimat itu yang nanti datangnya sebelum bal itu dengan kalimat yang terdapat itsbat di dalamnya, penetapan, kalimat positif, atau amrun, atau suatu perintah. Nah, contohnya bagaimana? Darastu nahwan. Ya, saya mempelajari nahwu. Ini kalimat jumlah mutsbatah, kalimat positif. Ya, ada penetapan di situ bahwa saya mempelajari nahwu. Bal sarfan. Ya, bal sarfan. Nah gitu. Bisa kita maknai seperti saraf gitu. Darastu nahwan, saya belajar nahwu, saraf gitu. Nah, apa maksud bal di sini? Apakah juga bermakna istidrak? Tentunya tidak sama. Kalau sama, pasti tidak dipisahkan. Ya. Kalau tadi yang didahului oleh nafyun ataupun nahyun, maka maknanya istidrak. Yang didahului oleh itsbat atau amar, apa maknanya? Tufidul idrab. Maksudnya adalah idrab, membawa makna idrab. Apa itu idrab? Ar-ruju' anil kalamil awal wa ka'annahu ma qil. Yaitu kita rujuk daripada perkataan yang pertama. Darastu nahwan. Nah, kita sudah rujuk ini. Kita sudah, maksud rujuk itu apa? Kita sudah mencabutnya. Ya. Wa ka'annahu maqil. Ya, wa ka'annahu maqil, seakan-akan perkataan yang pertama ini tidak pernah dikatakan. Ya. Jadi darastu nahwan, dia salah sebut. Darastu nahwan, saya belajar nahwu. Salah sebut saja, padahal yang ingin dia utarakan itulah sorof, tapi ya didahului oleh lisannya gitu, salah. Ya, langsung dia rubah. Ya, langsung dia rubah. Bal sarfan. Inilah enaknya, bagusnya bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya kurang lebih sama ya. Ya, kita tinggal mengatakan ya. Ya, saya belajar nahwu, saraf gitu. Saraf. Ya, mungkin ada isyarat kepala sedikit, ya, atau mimik wajah dan lain sebagainya. Darastu nahwan bal sarfan. Ya, darastu nahwan bal sarfan. Nah, ini dalam percakapan saja terjadi seperti ini. Idrab ini hanya terjadi pada percakapan. Dalam tulisan tidak akan pernah terjadi. Ya. Kenapa? Kalau dalam tulisan ya kita langsung rubah dengan penghapus atau dengan coretan. Ya. Ini hanya dalam percakapan. Ya. Itu namanya idrab ya. Idrab itu adalah rujuk. Ya. Jadi yang betul yang sebelum bal atau yang setelah bal? Ya. Yang setelah bal itu yang seharusnya ingin dikatakan, tetapi terkatakan lebih dahulu yang sebelum bal. Nah, kemudian dia rujuk dengan mengatakan yang setelah bal, seakan-akan yang sebelum bal ini tidak pernah dia katakan. Artinya ini anggaplah lupakan sajalah gitu. Nah, seperti itu. Ya, darastu nahwan bal sarfan. Ya. Baik. Mari kita lihat contoh yang di tabel. Ini tambahan contoh ya. Yang makna bal pertama istidrak. Ini contoh lainnya ada ma darastu nahwan bal sarfan. Tadi sudah kita baca. Kemudian misalnya yang didahului oleh nahyun, la tadrus nahwan bal sarfan. Jangan pelajari nahwu, tapi pelajarilah saraf. Ya.
Kemudian idrab, darastu nahwan bal sarfan, ini sudah kita pelajari. Ini itsbat ya. Saya mempelajari nahwu saraf gitu. Nah, contoh idrab yang didahului oleh amar, perintah. Litadrus nahwan bal sarfan. Litadrus nahwan, hendaklah Anda mempelajari nahwu. Padahal yang ingin dia sampaikan adalah hendaklah Anda mempelajari saraf gitu. Tapi salah sebut. Akhirnya cara merubahnya adalah dengan menambahkan bal, kemudian sebutkan yang benar. Litadrus nahwan, langsung dia ingat, oh bukan nahwu, salah sebut ini, bal sarfan. Tinggal sebut bal sarfan saja. Nggak perlu litadrus nahwan, akhta'tu, litadrus sarfan. Boleh saja, tapi lebih simple ketika kita memahami bahasa Arab, kaya akan mufradat, maka kita akan lebih mudah dalam berbicara. Itu huruf ataf yang ke-9. Nanti untuk mempelajari mana ma'tuf alaih, silakan lihat tabel yang tidak kita bacakan itu ya. Kemudian yang ke-10 hatta, ya, huruf ataf hatta. Ya, hatta ini juga sama seperti lakin, sama seperti la, ya. Yang mana dia tidak hanya berfungsi sebagai huruf ataf saja dalam bahasa Arab ini. La tadi tidak hanya sebagai huruf ataf saja. Dia bisa menjadi huruf ataf ketika terpenuhi dua syarat. Lakin juga dalam bahasa Arab dia bukan hanya sebagai huruf ataf saja. Ya, dia kadang dipakai untuk selain huruf ataf, tapi dia bisa sebagai huruf ataf ketika terpenuhi 3 syarat. Sama juga hatta, itu ada hatta harful jar, ada juga seperti salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta di situ artinya adalah ila, huruf jar. Ada juga hatta isti'nafiyah, ya, untuk memulai percakapan. Nah, ada juga hatta huruf ataf, ya. Ada hatta huruf ataf, tetapi dia tidaklah di-i'rab sebagai huruf ataf sehingga terpenuhi 3 syarat sebagaimana yang akan kita lihat. Apa kata penulis? Wafaqahullah, hatta tufidul ghayata wa tadrij. Nah, hatta itu hatta huruf ataf ya, menunjukkan makna al-ghayah. Maksud ghayah itu apa? Tujuan. Ya, tujuan. Batas akhir. Tadrij itu adalah berjenjang. Ya. Tadrij itu adalah berjenjang, bertahap. Taib. Wa yushtaratu laha thalathatu syurutin hatta yakuna harfa atfin, dan disyaratkan 3 syarat, harus terpenuhi 3 syarat sehingga hatta disebut sebagai atau di-i'rab sebagai huruf ataf. Wahia, yaitu ayyakunal ma'tufu ba'daha mufradan ay laysa jumlatan. Yang setelah hatta itu harus mufrad, bukan jumlah. Ini sudah paham kita insyaallah ya. Yang kedua, ayyakuna ba'dan minal ma'tufi alaih. Nah, ma'tufnya itu merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Ya, pahami baik-baik bahwasannya ma'tuf yang datang setelah hatta itu merupakan bagian dari ma'tuf alaih yang sebelum hatta. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ghayatan lil ma'tufi alaih au ay nihayatahu au ala darajatin fihi. Atau syarat yang ketiga, ma'tufnya haruslah sesuatu yang menjadi akhir, batas akhir dari ma'tuf alaih atau setara dengan ma'tuf alaih. Batas akhir ini maksudnya adalah ya lebih tinggi daripada ma'tuf alaih atau setara. Baik. Kita akan mungkin lebih memahami syarat-syarat ini ketika kita melihat contoh. Perhatikan contoh penggunaan hatta sebagai huruf ataf. Ya. Pembicara mengatakan misalnya matal anbiya'u hatta rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah meninggal seluruh para nabi hatta sampai Rasul sekalipun sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun ikut mati, ya, ikut meninggal. Nah, Rasul itu merupakan ghayah, ya, puncak tertinggi dari para nabi. Nah, kan gitu. Ini matal anbiya, para nabi seluruhnya mati, hatta Nabi Muhammad sekalipun. Apa maksud kita mengatakan hatta Nabi Muhammad sekalipun? Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu semulia-mulianya dia, meskipun dia adalah nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi sebelumnya yang sudah meninggal ini, dia pun ikut mati gitu.
Kita sebutkan setelah hatta itu adalah ghayah, yaitu puncak tertinggi dari yang sebelum hatta. Para anbiya ini, siapa yang tertinggi di antara mereka? Itu Nabi Muhammad, yang kita letakkan setelah hatta. Kemudian contoh yang kedua, qatalal yahudul muslimina hattal atfala. Ya. Qatalal yahudu al muslimina hattal atfala. Kaum Yahudi membunuh kaum muslimin, bahkan anak-anak sekalipun. Gitu. Ini juga menunjukkan ghayah, ya. Tapi batas ibaratnya keterlaluannya mereka. Bukan hanya muslimin, yang mungkin dapat dipahami muslimin di sini adalah yang sudah balik atau dewasa, orang-orang besar. Tidak, bukan hanya itu. Hatta al-atfal, bahkan anak-anak sekalipun. Ya, hatta al-atfala, ya, mengikuti al-muslimin mansub. Ya. Kemudian yang ketiga, yusallimur ra'isu ala kullin nasi hatta al-ummali. Ya, si bos, ketua memberi salam kepada seluruh orang-orang, bahkan kepada para pekerja. Nah, ummal di sini sebagai ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih, karena hatta adalah huruf ataf. Kenapa dia huruf ataf? Karena ummal itu adalah sederajat. Ummal itu manusia, ya, sebelum huruf hattanya pun kan manusia gitu. Ya. Atau mungkin karena ini masuk syarat ketiga tadi. Apa kata penulis? Ayyakuna ghayatan lil ma'tufi aw ala darajatin fihi, atau setara derajatnya. Annas di sini ya setara derajatnya dengan al-ummal. Nah, intinya adalah hatta ini ketika kita menggunakannya sebagai huruf ataf, dia menunjukkan makna ghayah. Ya. Ibaratnya sampai-sampai. Ya. Bahkan gitu. Ya. Kalau dalam bahasa dulu yang sering dipakai hatta juga. Hatta itu sudah menjadi bahasa kita juga. Ya. Yang diambil dari bahasa Arab. Misalnya, kita bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, para nabi meninggal seluruhnya hatta Nabi Muhammad. Ya. Taib. Ini dia 10 huruf ataf yang disebutkan oleh penulis sebagai perantara antara yang menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, yang harus kita kenali bagaimana menggunakannya, apa makna-maknanya, sehingga kita dapat dan mampu menggunakan huruf ataf tersebut dalam percakapan kita dengan baik. Mampu dengannya kita memahami percakapan orang Arab ataupun kitab-kitab para ulama. Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala berkata tentang bab ataf ini, babul atfi wa huruful atfi 10. Nah, Ibnu Ajrum juga menyebutkan huruf ataf itu 10. Wahia, yaitu al-wawu, wal-fa'u, wa thumma, wa aw, wa am, wa imma, wa bal, wa la, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadi'i. Nah, sama seperti yang disebutkan oleh penulis, Ibnu Ajrum juga menyebutkan 10. Yakni, maknanya adalah penulis di sini mengikuti Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala dalam penetapan jumlah huruf ataf ini. Ya. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Ini hukumnya. Kalau seandainya kamu mengatafkan suatu kata yang marfu', maka kamu harus memarfu'kan yang datang setelah huruf ataf itu. Nah, ini hukumnya. Jadi tabi ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih dari segi apa? I'rab. Aw ala mansubin nasabtahu. Kalau seandainya yang sebelum huruf ataf itu mansub, maka yang datangnya juga harus mansub. Yang datang setelah ataf harus mansub juga. Aw ala makhfudin khafatta. Kalau sebelumnya khafat, maka setelahnya juga khafat. Aw ala majzumin jazamta. Yang sebelumnya jazam, maka setelahnya juga jazam. Naqul, contohnya qama Zaidun wa Amrun. Zaidun wa Amrun. Ya, marfu'. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Zaidan sama Amran, mansub. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Ya, din majrur, Amrin juga majrur. Ya. Demikian ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lihat tadribat. Ada 3 tadribat. At-tadribul awal, latihan yang pertama, ayyinil ma'tufa alaihi wa harfal atfi wal ma'tufa fi ma yadi. Di sini
latihannya adalah menentukan dari kalimat-kalimat yang disebutkan di dalam tabel sebelah kanan, ya, yang mana kalimat tersebut terdiri dari ayat dari Al-Qur'an Al-Karim ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun insya, kalimat karangan, ya. Maaf, hadis Nabi tidak ada, ya. Nah, dari kalimat-kalimat itu tentukan mana huruf atofnya, mana ma'tuf alaihnya, mana ma'tuf. Senang insyaallah taala. At-tadribul tsani, latihan yang kedua, ikhtaril jawab as-sahih mimma bainal qausaini kama fil mithal. Pilihlah jawaban yang benar dari jawaban-jawaban yang diletakkan di dalam buka kurung sebagaimana contoh berikut. Contoh soalnya adalah ishtaraitu minal maktabati qalaman wa titik. Kemudian pilihannya ada mistaratan, mistaratun, mistaratan, mistaratin. Mana yang benar? Nah, ini untuk melatih kita memahami i'rab ma'tuf dan ma'tuf alaih, ya. Jadi yang benar adalah mistaratan. Kenapa? Karena sebelum wa itu adalah qalaman. Jadi mistaratan mengikuti qalaman. Nah, jawab juga pertanyaan 1 sampai 8. At-tadribus tsalis, latihan yang ketiga, dha' harfa 'athfin munasiban. Letakkan huruf ataf yang sesuai. Jadi antum perlu membuka kamus untuk memahami kalimat, ya. Kalau seandainya ada kata-kata mufradat yang tidak dipahami maknanya, buka kamus. Ahabbakal kibaru titik as-sighar. Orang-orang dewasa senang dengan kamu titik anak-anak kecil. Nah, kira-kira huruf ataf apa yang sesuai di situ. Begitu juga kalimat-kalimat yang lainnya. Haza, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, menambahkan ilmu kepada kita tentang huruf ataf, makna-maknanya, dan juga tentang kalimat yang terdiri dari ma'tuf dan ma'tuf alaih ini. Selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke tabi' yang ketiga, yaitu at-taukid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.